Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Abdul Haris, mohon menghimbau kepada seluruh warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk menonton acara Syiar Ramadan 1442 Hijriah dengan kegiatan dialog terkait dengan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim di channel UIN Maulana Malik Ibrahim selama 30 hari bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, baik di UIN maupun di luar UIN, di dalam maupun di luar negeri, para narasumber, kita akan diskusikan tema yang amat sangat menarik, yang tidak jauh dari tema yang kemarin kita diskusikan, yaitu masalah peran penting digitalisasi untuk menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi Smart and Green Islamic University. Telah hadir 4 narasumber dan nanti akan kita kenalkan satu persatu. Namun kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik para pemirsa, kita akan mulai, namun sebelum kita diskusi, kita akan beri kesempatan kepada narasumber untuk mengenalkan diri. Mulai dari sebelah kanan. Ya, saya Dr. Zulfi Mubarak, MAG dari Fakultas FITK, dan bidang kajian saya adalah Islamic Studies dalam sosiologi agama. Terima kasih. Baik, berikutnya. Baik, terima kasih Prof. Saya Dr. Langgeng Budianto MPD. Keseharian saya beraktivitas di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, berikutnya silakan. Baik, terima kasih Prof. Saya Dr. Fahrul Kurniawan. Bidang saya di Teknologi Informasi, spesial di Big Data dan Sistem Informasi, dan dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim. Baik, yang terakhir silakan. Saya Dr. Uril Bahruddin, saya guru atau dosen bahasa Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Juga diamanai Pak Rektor menjadi Wakil Rektor 4 bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Terima kasih. Baik, kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia, yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah ulul albab, di mana ciri utama dari ulul albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua
warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyanyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan atas kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita lanjutkan diskusi ini mulai dari Bapak Dr. Zulfi Mubarak. Pak Zulfi, kemarin kita diskusi dengan 4 orang dari Saintek yang telah berbicara banyak hal terkait dengan Smart and Green Islamic University. Sebetulnya yang paling penting itu di antara proses yang harus dilalui itu kan digitalisasi ya, digitalisasi ini. Ada enggak dalil-dalilnya ya, kira-kira ya, atau sesuatu yang menjadi makhot dari digitalisasi untuk menjadikan UIN menjadi Smart and Green Islamic University. Baik, terima kasih Pak Rektor. Ya. Pada prinsipnya digitalisasi itu kan sebuah proses mengalihkan sesuatu yang tertulis, sifatnya audio dan video ke dalam bentuk digital. Yang manual ya. Betul. Ya. Nah, dulu di zaman Nabi itu kalau menerima wahyu begitu dihafalkan, kemudian baru ditulis. Ini sebenarnya adalah proses bagaimana apa yang di dalam ingatan itu supaya tertulis dalam bentuk dokumen, sehingga nanti periode berikutnya biar tidak merasa kehilangan jejak. Jejak digital inilah yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah, bagaimana Al-Quran supaya tidak hilang oleh masa. Jadi sebetulnya sudah ada sunnah ya. Betul. Nabi ya. Nah, bahkan ada salah satu penulis yang terkenal, Zaid bin Sabit, yang selalu menuliskan pakai media batu, media kulit-kulit binatang, sama di pepohonan. Nah, ini dalam rangka mengawali bahwa tradisi digital itu sejak zaman Nabi sudah ditorehkan gitu. Jadi sebetulnya digital itu adalah satu membangun literasi ya. Betul. Dan mungkin dalilnya Iqra ya barangkali. Iqra, dokumentasi ya. Iqra, betul. Membaca yang kemudian dokumentasikan dengan satu sistem yang sangat sangat efisien ya. Efisien. Ya. Kan seringkali kita menulis ini ya dengan HP, dengan smartphone ya. Dan ini tidak kelihatan lagi ya. Betul. Di sini ini ada tulisannya sekian ratus buku di dalam HP saya ini. Ya. Sekian puisi ya, juga. Puisi, ada 1000 judul puisi di dalam ini. Betul. Di dalam ya. ini. Dan ini mudah sekali saya bawa kemana-mana. Insya Allah. Jadi itu ya. Betul. Jadi sesungguhnya ini kalau kita proses ke digitalisasi itu berarti sebetulnya mengikuti sunnah ya. Ya, mengikuti sunnah. Dapat pahala. Setiap hurufnya itu 10 kali lipat. Wow. Sekarang saya lanjutkan ke Pak Dr. Langgeng. Ya. Pak Langgeng. Ya, Prof. Proses
digitalisasi di proses pendidikan atau di pendidikan ini bagaimana sebetulnya? Ya, terima kasih Prof. Kita melihat bahwa dalam proses perkembangan teknologi yang begitu pesat, yang begitu deras, dan bagaimana penerapan dan aplikasi di dalam pedagogi dunia pendidikan, ini saya kira memang sudah menjadi suatu hal yang sangat vital. Kalau tadi disampaikan oleh Prof. Zulfi bahwa apapun yang merupakan sebuah narasi itu sekarang sudah fase dan masa untuk dinarasikan dalam bentuk digital. Karena itu di dalam era pendidikan pada saat ini yang begitu deras, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, tentunya peran teknologi digitalisasi ini sangat vital sekali. Dalam hal perkembangan teknologi yang kita hadapi saat ini, bahwa kita melihat bahwa masa teknologi di dalam penerapannya ini sangat krusial untuk bisa kita pahami. Dari aspek teknologi pertanian yang awal kita ketahui bahwa diawalinya munculnya teknologi itu kita lihat dari aspek munculnya teknologi pertanian. Baru setelah itu gelombang yang kedua kita lihat munculnya teknologi industri. Baru sekarang kita masuk pada gelombang teknologi elektronik yang saya kira itu sudah merupakan substansi bahwa semua media itu bisa dinarasikan di dalam bentuk digital. Nah, itulah yang kita kemas di dalam bentuk yang lebih konkret lagi dalam dalam konteks keilmuan itu kita sebut dengan pedagogi. Nah, sekarang kita base-nya itu adalah berdasarkan dengan knowledge based technology. Nah, karena itu di dalam knowledge based technology di dalam pengajaran tentunya yang harus kita sikapi itu bagaimana kita menjadikan teknologi sebuah inovasi yang begitu bergerak. Inovasi yang begitu sustainable, yang bisa diakses, yang bisa dijangkau oleh siapapun pengguna, terutama di dalam pendidikan. Untuk akses teknologi secara sustainable itu bisa diakses baik itu oleh educatornya, oleh pendidiknya, guru, dosen, maupun oleh siswanya maupun oleh mahasiswanya. Nah, ini sangat integrate, sangat terintegrasi. Dimanapun dalam gelombang perkembangan teknologi digitalisasi ini, peran digitalisasi dalam pendidikan, terutama dalam pedagogi, ini sudah sangat sangat terintegrasi di dalam era dan masa saat ini, di mana perkembangannya kita melihat bahwa guru atau dosen tidak lepas dengan pemakaian teknologi yang begitu canggih, sehingga memiliki sebuah visibilitas untuk diaplikasikan di dalam dunia classroom pedagogi, di dalam classroom activities. Nah, tentunya ini sesuatu yang sangat pokok, sangat krusial untuk bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran dan pengajaran. Baik. Kalau begitu begini Pak Dokter, sesuai dengan keahlian Pak Dokter Langgeng sendiri, yaitu ahli pembelajaran bahasa Inggris ya. Dengan digitalisasi ini itu kemudian akan memudahkan bagi dosen dan mahasiswa ya. Misalnya untuk belajar bahasa Inggris, tidak harus face to face ya. Bisa semua konten pembelajaran itu didesain sedemikian rupa sehingga bisa digunakan oleh pengguna jasa, yaitu para mahasiswa, kapanpun dan dimanapun, dan itu lebih efektif ya. Sangat Prof. Mungkin bisa dijelaskan kira-kira bagaimana ini implementasinya? Ya, baik. Jadi secara konkret aktualisasi implementasi dalam dunia digitalisasi, terutama di dalam language pedagogi, pengajaran bahasa, itu bisa kita terapkan baik itu di dalam inside classroom maupun outside classroom, di dalam dan di luar kelas. Tentunya yang diharapkan di sini dalam digitalisasi penggunaan media digital dalam pengajaran bahasa Inggris sering kita temukan di dalam konsep-konsep bagaimana interaktif antara guru, dosen, dan mahasiswa itu bisa kita lakukan secara langsung dalam bentuk virtual, dalam bentuk conference, video conference, dan itu sesungguhnya menjadi wujud atau bukti bahwa pemanfaatan teknologi digital itu sudah menjadi rule game yang sangat pokok di dalam pembelajaran bahasa. Nah, dalam ini kalau kita aplikasikan lebih lanjut, itu bisa antara dosen, guru dengan siswa dan mahasiswa bisa berinteraksi langsung, terutama di dalam video conference. Itu bisa dilakukan secara langsung, itu bisa kita lihat face to face, bisa kita melihat dari sisi
kontennya, tidak hanya konten yang ditransfer, konten based knowledge-nya, tetapi juga physically kita bisa mengarahkan bahwa ini adalah sebuah instrumen yang sangat visible untuk dipakai di dalam dunia global saat ini, terutama di dalam dunia era digital ini. Dan itu sangat efisien ya. Sangat, Prof. Para pemirsa yang saya hormati, dua narasumber tadi mengemukakan bahwa sesungguhnya proses digitalisasi itu sesungguhnya sudah diwariskan oleh para pendahulu, tokoh-tokoh Muslim, bahkan Nabi sendiri ya, bahwa sesungguhnya menulis, mendokumentasikan secara efisien ini akan menjadi sangat sangat Islami. Dan ini penerapannya di dunia pendidikan sangat dibutuhkan. Bahkan dengan itu ada efisiensi, ada efektivitas. Meskipun jaraknya sekian ribu kilometer di luar negeri, kita bisa seperti berhadapan ya. Misalnya dengan video conference, dan itu sangat efektif ya. Betul, Sehingga mungkin ya kita bisa belajar bahasa Inggris dengan Pak Dr. Langgeng itu kapan saja ya. Betul. Ya, biar para audiens bisa bahasa Inggris semua, saya kira bisa mendaftarkan belajar bahasa Inggris dengan model video conference dan interaktif itu. Kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan dua narasumber yang sudah ada di hadapan kita semua. Pak Fahrul. Pak Fahrul ini kan doktornya di teknologi informasi, lulusan dari ITS, Bro. ITS ya, dan memang beliau adalah expert. Sesungguhnya konsep digitalisasi menjadi basis ya untuk membuat UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi Smart and Green Islamic University. Itu bagaimana? Ya, Prof. Sebetulnya digitalisasi itu adalah bagian dari proses smart itu sendiri. Ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah digitization gitu. Kalau di bahasa Inggris itu adalah proses dari analog kepada digital. Inilah yang kemudian disebut banyak orang itu menjadi sebuah proses recording, sebuah proses pengkopian atau collecting data, sehingga itu bisa kemudian dirubah dari yang tadi kata-kata kemudian menjadi sebuah data yang tertulis, teks, dan bisa disimpan. Simbol ya, jadi simbol-simbol itu ya. Betul. Kemudian yang kedua itu adalah digitalization itu sendiri. Jadi digitalization itu sendiri adalah model komunikasi yang menyebabkan impact terhadap adanya teknologi itu. Jadi digitalisasi itu sebetulnya adalah proses yang digunakan untuk membaca bagaimana model teknologi itu diimplementasikan kemudian menjadi impact. Apa impactnya, feedbacknya gitu. Nah, yang digitalisasi tadi itu adalah proses merekam sebuah data sehingga bisa digunakan untuk selanjutnya. Nah, kemudian terakhir adalah transformasi digitalization. Nah, ini yang penting. Jadi biasanya ketika kita ngomong IT atau teknologi informasi itu jarang sekali menyinggung tentang proses manusianya. Nah, transformasi digitalization inilah yang kemudian yang harus menunjukkan manusianya itu untuk berubah sehingga dia bisa mereduksi atau kemudian bisa mengupdate setiap teknologi informasi yang telah dijalankan gitu. Ya, jadi mengubah kebiasaan. Tiga hal inilah yang kemudian seharusnya bisa diterapkan di university seperti di UIN yang cakupannya cukup besar, kemudian kampusnya berada di
3. Dan nanti kan jadi 4 itu. Ya, tinggal jadi 4 itu lengkap. 4 itu kalau tambah 1 jadi 5. Jadi 5 aja. Nah, itulah namanya digit, Prof. Iya. Ya. Jadi ini sesungguhnya apa ya, proses ini harus dilalui ya. Harus dilalui, jadi Prof. smart and green itu ya. Iya. Nah, atau mungkin gini, digitalisasi ini kan proses. Iya. Sekarang kalau saya bertanya begini, untuk segera ada digitalisasi secara sempurna, itu apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan, planning ya. Planning dulu ya. Planning itu harus dikuatkan, harus dibuat, ditulis, kemudian itu diprogram. Nah, program yang menjadi apa namanya unggulan. Ya. Tetapi ini harus kemudian harus bisa semua warga kampus harus mengerti ini. Ya. Maksudnya smart apa namanya university itu apa? Artinya gitu. Seluruhnya harus berpartisipasi ya. Betul, yang betul. Mulai dari kesadaran bahwa ini penting. Betul. Ya. Tapi perlu ada sosialisasi ya. Betul, Bro. Berarti perlu dibuat tim ya. Tim betul, ya. Betul. Ya, okay. Jadi tim itu sangat penting sehingga bisa mengawal setiap langkah yang terjadi dalam mewujudkan Smart University dan Green Campus ini. Ini yang paling penting. Jadi yang pertama planning ya. Planning. Kedua apa? Yang kedua adalah setelah mempunyai perencanaan yang baik, kemudian mempunyai program yang baik adalah kemudian membentuk tadi tim, kemudian selanjutnya adalah mewujudkan program-program itu dalam bentuk tahapan-tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan-tahapan implementasi inilah yang kemudian bisa paralel antara satu program dengan yang lainnya, tergantung dengan kebutuhan yang akan ditargetkan, kemudian itu bisa berjalan. Karena di dalam planning tadi ada sebuah teori yang harus diimplementasikan. Tahapan smart university-nya apa begitu. Oh, ya. Baik Pak Fahrul. Saya beralih ke Pak Dr. Uril. Ini tadi kita sudah bicara tentang konsep digitalisasi dalam membangun Smart and Green Islamic University. Tentu ini amat sangat memerlukan kebijakan yang terkait dengan kelembagaan ya, sesuai dengan tugas dan fungsi para kepala ya. Tetapi juga perlu kerjasama ya. Nah, kira-kira untuk membangun ini kita kerjasama dengan lembaga apa atau dengan siapa? Ya, terima kasih Pak Rektor. Luar biasa apa yang kita diskusikan pada hari ini terkait dengan digitalisasi, the power of digitalisasi. Ini sesuatu yang luar biasa, menjadi batu bata yang asasi, yang pokok untuk membangun Smart and Green Islamic University. Kalau tidak, maka apa yang kita rencanakan itu ya nggak akan bisa terwujud begitu kan. Nah, salah satu yang penting dalam hal ini adalah kita harus bekerja sama. Karena tidak mungkin kita akan bisa melaksanakan sesuatu dengan kemampuan kita sendiri. Sehebat apapun manusia pasti punya kekurangan. Karena itu harus mengajak berbagai lini masyarakat untuk melaksanakan kerjasama ini. Yang pertama mungkin dengan beberapa universitas ternama yang punya keahlian di bidang baik di dalam ataupun di luar negeri, yang mereka punya keahlian, punya spesifikasi dalam hal pengembangan digital ini dan juga Smart Green Islamic University ini. Yang kedua mungkin dengan perusahaan-perusahaan baik itu BUMN ataupun swasta sekalipun yang punya keahlian yang biasanya sudah membuat misalnya smart city misalnya dan lain sebagainya. Mereka punya pengalaman yang luar biasa sehingga mereka bisa kita tarik menjadi bagian dari kita. Tentunya kerjasama ini adalah saling menguntungkan. Tapi lebih dari itu sebenarnya kita perlu dalam kerjasama itu untuk membuat bagaimana kerja kita itu biar didasarkan kepada nilai-nilai agama kita. Nilai-nilai Islam, sehingga apa yang kita lakukan itu timbangannya bukan hanya keuntungan, saya dapat apa, saya dapat keuntungan seperti apa, berapa gitu kan. Nah, kalau ini yang kita kedepankan, maka insya Allah ya, apa yang kita lakukan ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Zulfi, Dr. Zulfi, akan bernilai ibadah.
Jadi kita bicara tentang digitalisasi, tapi pada hakikatnya ini adalah kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digitalisasi untuk menuju Smart and Green Islamic University ini tidak lain tidak bukan kecuali melaksanakan perintah ajaran agama, ya. Bernilai agama. Bernilai agama. Nah, apalagi kita membawa nama Islam, Universitas Islam. Nah, ini penting agar kemudian kita semuanya itu paham bahwasanya yang kita perjuangkan, yang kita dakwahkan, yang kita serukan kepada orang itu adalah Islam, dan Islam ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang menebar kebaikan kepada semua orang. Ya, bagus. Begini Pak Uril, ini kan tentu memerlukan kebijakan cara kelembagaan. Ya. Kira-kira bisa nggak dalam waktu dekat ini kita membuat kebijakan seperti ini, seperti yang kita bicarakan, menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi Smart and Green Islamic University. Terima kasih Pak Rektor. Jadi sangat mungkin untuk bisa kita buat kebijakan dalam rangka untuk membuat kampus kita, merubah kampus kita menjadi Smart and Green Islamic University. Dan ini kalau terwujud, maka tahap awal kita membuat Smart and Green ini terwujud, gitu kan. Jadi secepatnya itulah menjadi salah satu ciri dari Smart and Green Islamic University itu. Tim tadi ya, seperti yang disebutkan Pak Fahrul. Betul, betul. Nah, tim inilah yang kemudian akan bekerja, ya, membuat konsep, mulai dari perencanaan, kemudian implementasi dari tahapan-tahapan yang tadi sudah dibicarakan, sehingga dalam waktu yang dekat minimal konsep Smart and Green Islam University ini sudah ada dalam bayangan kita, itu ke depan ini kita mau seperti apa. Dan secara khusus sebenarnya nilai-nilai Smart and Green Islamic University itu sudah kita tuangkan dalam renstra kita. Untuk 5 tahun ke depan kita sudah buat renstra, alhamdulillah. Dan semuanya sudah terpampang di sini. Renstra itu rencana dengan batasan waktu tertentu. Tetapi kalau kita bisa lebih cepat lebih bagus ya. Iya, tentunya gitu kan. Kalau renstra itu kan ada batasannya 5 tahun misalnya. Tapi kalau kita bisa selesaikan lebih jauh, lebih cepat lagi, yaitu berarti lebih smart lagi. Wah, luar biasa ya. Nah, ini adalah supporting dari Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerjasama, ya, tentu akan membuat satu usulan kepada rektor, ya, untuk bagaimana cara kelembagaan ini harus dimulai sesegera mungkin dan harus kerjasama dengan lembaga apapun yang tentu semuanya dalam rangka li'ila'i kalimatillah, ya. Para pemirsa yang saya hormati, kita jeda sebentar dan kita aplaus untuk mereka berdua. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik para pemirsa dan para narasumber, kita lanjutkan diskusi kita sesi terakhir ini, ya. Saya mulai dari yang paling kanan, Pak Prof. Zulfi Mubarak. Apakah ada prinsip-prinsip yang terkait dengan tema kita ini, Pak Doktor? Baik, Rektor yang saya hormati, di dalam Al-Quran yang saya cermati ada 3 kaitannya dengan digitalisasi. Pertama adalah proses kitabah, bahwa Allah kalau memerintahkan kepada seseorang yang ingin bekerja sama, wa idza tadayantum bidainin faktubu, maka tulislah. Jadi menulis ini adalah tradisi yang sesungguhnya oleh Allah diperintahkan. Dokumen-dokumen apapun harus kita dokumentasikan. Jangan sampai hanya tradisi oral saja, tapi juga harus tradisi kitabah. Yang kedua adalah prinsip namanya hafadzah. Bagaimana konservasi dokumentasi yang kita sudah ada itu kita jaga baik-baik, ya kan?
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sendiri saja ketika menurunkan Al-Qur'an itu Allah menjaga kami. Nah, kami itu ternyata tidak hanya Allah saja, tapi kita semua sebagai orang Islam Allah melalui manusia ya. Melalui manusia, termasuk Jibril ikut menjaga bagaimana sampai ke risalahnya kepada Nabi, Nabi ikut menjaga sampai kita pun kemudian ditulis dengan Rasm Utsmani kita jaga. Dan yang ketiga adalah nukilah. Jadi proses menukil kembali apa yang sudah kita tulis tadi di awal, kita jaga kemudian. Setelah itu ketika kita butuhkan kita copy paste. Bagaimana kita butuhkan kemudian kita manfaatkan menjadi khairunas anfa'uhum linnas. Bagaimana dokumen-dokumen tadi itu menjadi bermanfaat bagi kita. Literal digital itu tentunya ada sikap dan prinsip yang harus kita kedepankan di dalam proses mengedepankan penggunaan digital teknologi ini. Ada sikap yang perlu kita garis bawahi sebagai seorang Islamic educator, ya tentunya ada 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip dan sikap yang harus kita jaga adalah resesif, di mana dengan munculnya gelombang migran teknologi yang begitu pesat ini, sangat betul Prof, yang sangat cepat ini, maka tentu kita harus melakukan resesif, artinya bahwa kita harus memfilter, memilih mana yang sekiranya itu perlu untuk kita akses informasi yang ada di dalam selection ya. Iya, ada proses selectionnya, sehingga tidak semuanya kita untuk bisa mengadopsi. Tidak semuanya kita jadikan sebuah referensi atau kajian di dalam pemahaman knowledge base kita yang bisa kita serap, tetapi harus ada resesif tadi itu. Dan sikap yang kedua sebagai seorang Islamic educators tentunya harus kita bawa pada selektif. Nah, ini yang selektif. Jadi sekali lagi yang kedua ini kalau kita melihat dalam bentuk selektif bagaimana penerapannya kita, sikap kita sebagai seorang pendidik di dalam memfilter segala bentuk informasi yang ada di dalam dunia maya ini harus kita bijaki secara arif, karena kalau tidak nanti semuanya akan kita akses, semua akan kita rujuk, sehingga ini menjadi sebuah bumerang bagi kita sebagai seorang sebagai seorang pengguna jasa internet. Nah, karena itu kita harus memfilter yang kita sebut dengan bagaimana kita pandai-pandainya untuk menseleksi apa yang ada di dalam nuansa-nuansa yang memiliki nilai-nilai itu bisa kita jadikan referensi, kita rujuk di dalam knowledge base kita. Dan yang ketiga adalah adaptif, artinya bahwa apa yang ada di dalam konten sikap kita sebagai seorang pendidik yang ada di dalam informasi-informasi yang itu kita akses, tentunya harus kita lakukan dengan kita adaptasi. Kita perlu mengadopsi bahwa apakah yang kita rujuk ini betul-betul menjadi sebuah referensi yang betul-betul beneficial untuk pengembangan keilmuan kita, atau menjadi sesuatu yang sekiranya itu memiliki kurang beneficial kepada pengembangan keilmuan kita. Nah, ini yang artinya bahwa perilaku, prinsip, dan sikap kita sebagai seorang pendidik Islami itu harus mengacu kepada 3 yang saya narasikan di awal tadi itu. Resepsif, kemudian selektif, dan adaptif. Ini lagi-lagi yang menjadi sebuah kunci yang perlu kita kedepankan di dalam, sangat dibutuhkan di sangat Prof, terutama di dunia pendidikan tinggi ya. Iya, betul Prof. Kalau tidak gitu nanti bagaimana kita memfilter, menseleksi, kemudian bagaimana kita melakukan sebuah adaptasi informasi yang kita jadikan rujukan itu tidak akan berjalan secara smartly, dan tentunya akan berimplikasi kepada kita sebagai seorang pengguna jasa internet itu sendiri. Baik Pak Dokter. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Fahrul. Pak Dr. Fahrul, kita sudah yakin bahwa kita bisa menuju ke sana ya. Tentu kita siapkan, tentu persiapan ini dari manusia yang ahli, yang ekspor dalam bidang ini ya, teknologi informasi yang
bisa membantu sebanyak mungkin percepatan ini. Yang kedua, alat-alat yang diperlukan. Mana yang lebih dahulu di antara dua ini? Atau kedua-duanya bersama-sama? Baik, Prof. Dalam membangun universitas yang menekankan tagline smart itu, yang harus dipahami adalah bahwa kita harus memahami dulu konteks dari yang namanya smart itu sendiri, smart university. Jadi paling tidak sosialisasi terhadap konsep smart ini terhadap warga kampus itu sudah masif gitu. Itu yang pertama. Artinya seluruh warga besar UIN ini harus mengerti dulu ya. Betul. Mendapat informasi yang benar ya. Betul. Karena begini, karena konsep dalam implementasi sebuah IT, karena yang namanya digitalisasi itu efeknya atau dampaknya itu sangat signifikan terhadap banyak hal, mulai dari tata cara bekerja, mulai budaya itu juga akan mempengaruhi. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu faktor yang sangat-sangat diperhatikan dalam implementasi smart itu tadi, atau proses digitalisasi itu, sehingga sosialisasi itu adalah tahap pertama yang harus dipahami oleh seluruh warga kampus. Nah, kemudian dari situ ada programnya sudah ditetapkan, yang jelas program ditetapkan, kemudian implementasi tetapi dengan menggunakan data. Nah, ini yang paling penting. Jadi implementasi itu biasanya begini, ketika kita membangun sebuah program, kadang-kadang data yang diambil itu bukan berdasarkan data kebutuhan, tetapi hanya sebagai bahan mungkin hasil kajian-kajian. Nah, kajian-kajian itu penting, tetapi relevan dengan yang seharusnya dibutuhkan. Betul. Nah, ini yang paling. Jadi kajian itu penting, tapi juga harus dikolaborasikan dengan kebutuhan itu tadi. Ini yang harus diperhatikan, sehingga ketika membangun atau mengimplementasikan Smart University ini, itu akan paralel bisa diwujudkan. Tetapi yang harus dipahami adalah percepatan itu memungkinkan, tetapi harus dibarengi dengan pemahaman dari warga kampus yang akan merasakan dampak dari itu dampak positif ya. Dampak positif tentunya, karena akan menjadi bisa dampak negatif kalau tidak mengerti. Betul. Itu yang bisa membuat, istilahnya kok di kita itu ada failed. Jadi failed dalam mengimplementasikan sebuah program gitu, Prof. Baik, saya ke Pak Dr. Uril. Pak Uril, tadi sudah disampaikan oleh 3 narasumber. Nanti ujungnya adalah bagaimana kita membuat kebijakan secara kelembagaan ini. Tadi perlu disosialisasikan ya terhadap warga kampus, dan kita juga menggandeng seluruh komponen di luar kampus ini, baik di dalam maupun di luar kampus, yang memungkinkan mereka bisa membantu dalam proses ini. Kira-kira apa sih yang harus segera dilakukan ya untuk mewujudkan apa yang kita bicarakan? Baik Pak Rektor, terima kasih. Tadi sudah kita tekankan ya, bahwa kita perlu segera untuk membuat kebijakan ini dengan cepat ya. Dan menurut saya yang paling penting, sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Fakhrul, adalah memberikan pemahaman kepada anggota kita sendiri. Jadi warga kita itu sendiri, gitu kan. Kita harus bisa menyadarkan mereka kalau proses digitalisasi dan smart and green Islamic Campus ini menjadi kebutuhan kita, menjadi kekuatan tersendiri bagi kita. Hari ini saja, ketika kita di bulan Ramadan ini, kalau tidak ada digital, mungkin kita tidak akan bisa berdakwah seperti ini, menyampaikan nilai-nilai Islam. Dulu praktek ya. Iya, gitu kan. Konsepnya ya. Konsepnya. Gitu. Praktek dulu baru di konsep ya. Betul. Kemudian selama pandemi, ya. Ini smart juga ya. Smart juga ini. Selama pandemi. Kalau seandainya pandemi ini datangnya tahun 2000 yang lalu, mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita tidur saja lah. Tapi karena era sekarang ini kita dipaksa oleh zaman,
digitalisasi ini menjadi sebuah keharusan, maka kita meskipun era pandemi seharusnya kita tidur nggak berbuat apa-apa, tapi kita bisa berbuat apa saja yang kita bisa lakukan. Digitalisasi ini adalah rahmat ya. Rahmat bagi ini adalah melaksanakan perintah Tuhan. Iya, betul ya. Dan yang harus kita kasih catatan bahwa seluruh apa yang kita diskusikan digitalisasi, Smart and Green Islamic University ini adalah merupakan media bagi kita. Media bagi kita untuk membangun sebuah peradaban melalui UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Di hari ke-8 ya dari Ramadan ini puasa semua ya. Ke-8 ini alhamdulillah kita bisa dan mampu merumuskan ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini kemudian bukan hanya menjadi wacana, tetapi kemudian sesegera mungkin diimplementasikan. Man alima amalan allamallahu ma'lam ya'lam. Ilauna tarsuna wa ilal liqa fi yamil ghad insyaallah. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi.